Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa menetapi amrin jami' ini, dan selalu berusaha menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Dengan banyaknya aktivitas kita selalu meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita betul-betul beribadah kepada Allah, meluangkan waktu kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi rezeki kita dan ditutupi kefakirannya. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ahmad, hadis kudusi firman Allah, an Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraku ginan wa asudda faqurka fa illam taf'al mala'tu sadra suglan wa lam asudda faqruka. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak turun Adam, hendaklah kalian menyempatkan diri kalian untuk beribadah kepadaku Allah, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa itu. Namun sebaliknya, fa'ilam taf'al mala'tu sadraka suglan, apabila kalian tidak mau menyempatkan diri untuk beribadah padaku Allah, maka hatinya akan diberi rasa sibuk, diberi kesibukan terus oleh Allah, yang dikejar dunianya saja, maka tidak ditutupi kefakirannya, selalu kurang terus menerus sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Olehnya itu, kita yang hadir pada saat ini yang bisa menetapi amrin jami ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah yang telah diberikan pada kita. Wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubaligh dan mubalighot yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga Islam ini sampai pada kita, dan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk pada kita mau menetapi agama Islam ini, maka wajib pula kita syukuri. Mengingat sabda Rasulullah SAW, lam yaskurillah, barang siapa yang belum bersyukur pada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Olehnya itu kita wajib pula bersyukur pada perantara agama dengan ucap syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para saudara jamaah sekalian, setiap manusia pasti mempunyai harapan, menginginkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Adapun beberapa jalan yang bisa menghantarkan menuju ke jalan tersebut adalah
dengan silaturrohim, anjang sana kepada kerabat bersama keluarganya, serta menjelaskan urutan-urutan nasabnya sehingga tidak terjadi qat'ir rahim. Karena perintah silaturahim ini langsung dari Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menyambung apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyambung familinya dan takut kepada Tuhan mereka, takutnya juga pada hisab-hisaban yang jelek. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ta'allamu ansabakum ma tasiluna bihil arham fa inna silaturahim mahabbata fil ahli wa yansa'alahu fil asar wa sa'alahu fil mal. Dari Abu Hurairah, belajarlah kalian tentang nasab-nasab kalian yang sekiranya kalian bisa menyambungnya, karena sesungguhnya silaturahim menambah cintanya terhadap ahli, terhadap famili, terhadap keluarga kita, dan menambah harta juga menambah umur. Yang dimaksud dengan bertambah umur apabila selalu berusaha silaturahim, menyambung famili, dan selalu infak fisabilillah, maka Allah akan menambah umurnya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 dijelaskan, yamhullah ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan Allah menetapkan. Maksudnya menghapus di sini Allah menggantung umur manusia. Umpamanya umur manusia tersebut 65 telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab, di Lauhil Mahfuz, karena sering silaturahim, sering sedekah dalam fisabilillah, sering memberi makan anak yatim, menyantuni fakir miskin, maka ditambah umurnya oleh Allah. Umpamanya ditetapkan umurnya sudah umurnya 65, maka setelah meninggal namanya selalu disebut-sebut kebaikannya. Itu berarti tambahnya umur oleh Allah kepada kita. Maka dari itu kerukunan dan kekompakan ini harus betul-betul kita wujudkan, karena rukun dan kompak sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Maka kerukunan dan kekompakan atau persatuan dan kesatuan adalah sebuah kondisi yang dinamis yang tidak begitu saja terwujud tanpa adanya usaha dari tiap-tiap warga jamaah sekalian. Karena karakter kita, usaha kita itu berbeda-beda. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Lail ayat 3 sampai 4. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu sekalian itu berbeda-beda. Olehnya itu, kerukunan dan kekompakan, persatuan dan kesatuan ini harus selalu diupayakan terus menerus sampai benar-benar terwujud secara nyata. Karena terjadinya disharmoni itu dari hal-hal
yang sepele, dari masalah sepele, mulai dari masalah ketidaksengajaan sampai masalah keserius, yaitu masalah penghinaan, pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan pada suatu saat timbul rasa iri dan dendam. Maka ini harus kita jauhi. Dari ilustrasi tersebut, maka terapi alternatif adalah dengan terlebih dahulu menata diri kita, menata hati kita. Ibda binafsik, memulailah diri kita, yaitu dengan membersihkan diri, dengan menjauhi ummahatur rodail, induk kejahatan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Abdullah bin Umar qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal qala kullu mahmumul qalbi wa saduqul lisan qalu wa saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalbi huwa taqiyun naqiyu la isma fihi wala baghyan wala gilan wala hasad. Dari Abdullah bin Umar ditanyakan, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, manusia yang paling utama itu seperti apa? Nabi menjawab, kullu mahmumun qalbi wa saduqul lisan, dan benarnya lisan. Para sahabat bertanya, qalu mahmumul qalbi wa saduqul lisan na'rifuhu. Kalau saduqul lisan kami tahu, benarnya ucapan kami tahu, tapi apa mahmumul qalbi? Maka Nabi menjawab, huwa taqiyun naqiyu. Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi adalah hati yang takwa, hati yang bersih, la isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya, wala baghyan, tidak ada dendam, wala gilan, dan tidak ada dengki, dan juga tidak ada hasud di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan mahmumul qalbi. Maka kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dijadikan calon surga, maka kita harus jaga lisan kita. Kita selalu banyak berdoa kepada Allah, yaitu dengan berdoa di dalam surat Al-Hasr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang sering kita baca. Ini adalah supaya hati kita bersih, jauh dari rasa dendam, jauh dari rasa dengki, sehingga persatuan dan kesatuan ini dapat terjalin, kerukunan dan kekompakan dalam jamaah ini dapat terjalin, sehingga dalam mati sewaktu-waktu kita dalam keadaan rukun dan kompak, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Hal ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan di dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Apa untungnya kalau kita mau tahu? Untung di dunia dan untung di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani'a bi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Maka Allah akan mencukupkan rezekinya dan akan diberi hati yang qanaah. Dan di dalam akhirat kelak Allah akan memasukkan ke dalam surga. Yang penting
kita mengerjakan ibadah kepada Allah ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetap dua perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah hadis. Maka kita kaji Al-Qurannya, kita kaji al-hadisnya. Karena dua inilah yang bisa menentukan kita bisa masuk surga dan bisa juga masuk ke nerakanya Allah. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin menetapi Al-Quran dan hadis ini yang selalu dikerjakan dengan selalu berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dengan cara berjamaah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Berjamaah itu adalah rahmah dan firqah berpecah belah adalah adab. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya nanti di dalam setelah kita menjalani bulan Ramadan full up-nya mengerjakan sholat malam ini harus kita tingkatkan terus menerus. Karena di dalam riwayat Ibnu Majah diteraskan, ya ayuhan nas absus salam wasalul arham wasalul lail wan nasiniyam tadakhulul jannati bisalam. Wahai manusia, sampaikanlah salam, sebarkanlah salam. Bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, kenal maupun tidak kenal, dan selalu menyambung famili dan sholat di waktu malam ketika manusia tidur. Yadakhulu jannati bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil hadi manafani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrahim wa nastaghfirullah innahu al ghafurur rahim.